Kembali di Breaking News TV One pemirsa, akan kami ajak Anda untuk kembali berbincang dengan pakar hukum pidana Profesor Suparji Ahmad. Baik, Prof. Suparji, masih bisa dengar suara saya, Prof? Dengar, Mbak. Siap. Baik, Prof, kita lanjutkan dialog kita ya, Prof. Siap. Iya, Prof, tadi kalau dua poin yang saya sampaikan tadi soal Richard Eliezer itu adalah sebagai JC, dan kemudian yang kedua dia tidak ada niat jahat, memang betul bahwa itu adalah sudah terungkap di dalam fakta persidangan. Dan kemudian inilah yang menjadi materi yang bisa diuraikan di dalam pledoi. Karena memang tuntutan, pledoi, atau kemudian replik duplik, atau kemudian putusan nanti adalah berdasarkan fakta persidangan. Jadi kalau sudah terungkap menjadi sebuah fakta persidangan, maka akan dengan lebih mudah dikonstruksikan dalam pledoi nanti. Dan kalau kita cermati, ada juga asumsi bahwa tuntutan atau kemudian yang diuraikan di dalam sebuah uraian jaksa ketika membacakan tuntutan itu dianggap tidak sesuai dengan fakta persidangan, atau kemudian dianggap sebagai sebuah upaya mengaitkan antara fakta satu dengan fakta yang lain. Nah, dalam hal ini menjadi hal yang menarik bagaimana pledoi nanti itu juga bersifat realistis, tidak imajinatif, atau tidak bersifat halusinasi, tetapi harus berdasarkan sebuah fakta-fakta yang penting. Karena apa? Satu poin tentang sebuah niat jahat tadi itu adalah satu hal yang sangat berpengaruh dalam pemenuhan unsur 340. Karena tidak adanya sebuah unsur dengan sengaja, tidak adanya unsur dengan niat jahat, itu berarti akan mematahkan satu unsur di dalam 340. Tinggal persoalannya adalah bagaimana mengkonstruksikan sebuah ketidakterpenuhan ya niat jahat tadi itu. Karena niat jahat itu kan berarti willen and witten, menghendaki dan mengetahui, menghendaki untuk membunuh, mengetahui akibatnya akan terbunuh. Nah, inilah yang kemudian harus dijelaskan dalam pledoi nanti, bahwa sebetulnya yang bersangkutan berada dalam situasi yang sangat cepat, berada dalam situasi yang sangat terpaksa, maka kemudian dia tidak ada sebuah niatan untuk melakukan pembunuhan tadi itu. Jadi niat itu juga kemudian penting oleh penasihat hukum maupun terdakwa. Jangan sampai kemudian lepas dari 3 gradasi niat, yaitu niat dengan maksud, niat dengan kepastian, niat dengan kemungkinan. Bahwa tiga halnya tadi itu adalah dibantah gitu loh. Bahwa dia sama sekali tidak ada niat jahat dalam konteks niat dengan maksud, maupun niat jahat dengan konteks kepastian atau dengan kemungkinan. Sehingga dengan demikian unsur niat jahat tadi itu adalah tidak terpenuhi. Karena disitulah salah satu unsur dalam 340. Nah, kemudian yang kedua, soal poin tentang eksistensi sebagai justice collaborator. Bahwa ini adalah untuk mematahkan satu unsur yang bersangkutan adalah sebagai pelaku, ya, pelaku yang kemudian menembak, ya, yang kemudian menyebabkan Joshua tewas. Nah, kalau kemudian dia bisa membuktikan bahwa Eliezer ini semata-mata menembak itu adalah kemudian hanya karena diperintah, terus kemudian dia kemudian pada akhirnya mengaku, ini menunjukkan bahwa perbuatan menembak tadi itu adalah bukan karena inisiatif sendiri. Buktinya apa? Buktinya saya membongkar kejahatan ini. Karena kalau saya punya niat jahat, saya punya niat membunuh, saya niat untuk melakukan menewaskan Joshua, maka kemudian saya tidak akan membongkar kejahatan ini. Karena apa? Karena resikonya saya akan diproses hukum. Maka dengan itu bahwa yang bersangkutan bermaksud membongkar kejahatan ini. Ini poin-poin yang kedua. Nah, yang ketiga, saya kira juga penting untuk kemudian diuraikan dalam pledoi nanti itu. Sekali lagi, soal yang telah berkembang selama ini di opini publik maupun di opini persidangan, bahwa ini adalah karena perintah jabatan tadi. Sekali lagi,
bela paksa, daya paksa, maupun kemudian perintah jabatan itu harus diuraikan dengan proporsional. Kalau perlu diberikan sebuah jurisprudensi ya untuk kemudian bisa memperkuat pembelaan nanti itu. Jadi betul memang apa yang terungkap di dalam persidangan yang kemudian bisa menjadi poin di dalam pledoi ini adalah bisa bersifat pengulangan. Tetapi memang itulah proporsionalitasnya. Nah, pada sisi yang lain tentunya juga perlu secara poin per poin apa yang menjadi tuntutan oleh jaksa penuntut umum itu dibantah. Kemudian diklarifikasi, dikonfirmasi, didalami, yang targetnya adalah bisa memberikan sebuah pembelaan dari sisi Richard Eliezer tadi itu. Demikian, Mbak. Baik, Prof, apakah mungkin di pledoi atau di agenda nota pembelaan ini akan ada fakta baru yang diungkap? Ya, menurut saya mungkin saja, tetapi tentunya ketika kemudian dia akan mengungkap fakta baru, tetapi kemudian tidak berdasarkan ya alat bukti atau kemudian barang bukti yang ada, maka kemudian menjadi sesuatu yang diragukan sebuah kebenarannya kan gitu. Fakta baru misalnya yang menarik kan ketika jaksa melakukan sebuah tuntutan ya kepada siapa waktu itu Riki atau kemudian Kuat Ma'ruf yang mengatakan yang terjadi adalah bukan sebuah pelecehan seksual atau bukan sebuah perkosaan, tetapi adalah sebuah perselingkuhan. Nah itu kan sebuah narasi baru yang kemudian sebetulnya tidak terungkap di dalam sebuah fakta persidangan. Tapi ya pada akhirnya bahwa narasi tadi itu, uraian tadi itu tidak memiliki relevansi, tidak memiliki urgensi karena ya tidak dalam konteks pemenuhan unsur 340 tadi itu. Jadi menurut saya kalaupun toh ada fakta-fakta baru itu harus kemudian bisa direlasikan dengan alat bukti atau kemudian fakta persidangan. Sehingga kemudian terbangunlah sebuah keyakinan majelis hakim. Karena apa? Karena targetnya kan setidaknya dua hal. Pertama, pembelaan ini dalam rangka mematahkan dalil-dalil dari jaksa penuntut umum dengan persepsi, dengan versi dari terdakwa, namun versi dari terdakwa maupun penasihat hukum tadi itu tidak semata-mata bersifat subjektif, tetapi adalah bersifat objektif. Bagaimana mengidentifikasi objektifikasi narasi tadi itu adalah berdasarkan alat bukti, berdasarkan barang bukti, berdasarkan fakta persidangan. Yang kedua, bahwa targetnya tentunya adalah meyakinkan majelis hakim bahwa tuntutan dari jaksa penuntut umum itu adalah tidak benar. Dengan demikian, hakim akan terbangun sebuah keyakinan yang dibangun oleh penasihat hukum maupun ke terdakwa tadi itu. Dengan demikian, kalau mampu menghasilkan sebuah bangunan-bangunan narasi yang kemudian membangun sebuah keyakinan dari majelis hakim, maka tentunya hakim akan memberikan sebuah putusan yang bisa memenuhi harapan dari penasihat hukum, memenuhi harapan dari terdakwa nanti. Dua target itulah yang mendasar. Meskipun juga tentunya yang ketiga tidak terlupakan bahwa tentunya juga memberikan sebuah narasi yang bisa dicermati oleh publik, dicermati oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa memberikan rasa keadilan tersendiri meskipun ini adalah sisi lain. Tetapi kenyataan yang terjadi bahwa persidangan ini menjadi begitu luas perhatian publik, maka tentunya pencerahan-pencerahan pada publik itu juga menjadi satu hal yang perlu diuraikan dalam pledoi nanti. Kalau kita cermati yang dilakukan oleh Sambo kemarin adalah dia mencoba mengkonstruksikan apa yang berkembang di masyarakat menjadi beberapa hal tentang materi di dalam pledoi Freddy Sambo kemarin. Jadi tiga stressing tadi itu kepada jaksa, kepada hakim, dan kepada publik adalah perlu menjadi perhatian dalam pledoi nanti, Pak. Ya. Baik, Prof. Suparji, selain Richard Eliezer, Putri Chandrawati hari ini juga akan menyampaikan nota pembelaan. Nah, saya juga mau dengar apa kira-kira yang menjadi poin pembelaan Putri, tapi usai jeda ya Prof, sesaat lagi kita kembali.